dasarnya yang berjudul Anuhubikata. Jadi dhamma dasar Anuhubikata ini diterapkan oleh Sang Buddha, diajarkan Sang Buddha kepada umat awam secara bertahap-tahap. Ya. Proses pembangunannya itu pertama untuk mengukuhkan keyakinan kita terhadap kedatangan, memberi semangat supaya kita lebih yakin terhadap kedatangan, untuk melepas ikatan-ikatan yang mengikat kita dengan pandangan-pandangan yang kurang tepat. Sang Buddha juga mengajarkan tentang supaya kekuatan keyakinan kita terhadap kedatangan semakin berkembang dan terus melepas belenggu-belenggu batin yang sifatnya keras, menjadi lentur, menjadi lunak, dan terus bisa dikembangkan hingga membabarkan dhamma yang lebih dalam hingga mudah diterima. Jadi proses yang bertahap-tahap ya, supaya mengembangkan keyakinan dulu, setelah keyakinan bertambah, jadi pikiran-pikiran yang kaku dilenturkan dan baru bertahap diberikan dhamma yang lebih tinggi secara bertahap. Jadi dhamma dasar ini Sang Buddha babarkan kepada biasa dan kawan-kawan. Sang Buddha membawakan dari dhamma dasar yang dimulai dengan berdana. Berdana adalah praktek yang dasar ya, yang harus kita kembangkan. Praktek perbuatan kebajikan yang sangat dasar ya, tapi sangat bermanfaat bagi pengembangan hati. Kenapa? Dengan berdana kita belajar melepas ikatan-ikatan belenggu kita terhadap keterikatan kita terhadap kepemilikan kita, bisa berupa materi, pandangan, dan macam-macam. Jadi sifatnya untuk melepas ikatan belenggu batin, keterikatan kita pada dunia. Jadi dengan melepas ikatan-ikatan itu, nanti kita bisa lebih aktif dalam bersosialisasi. Jadi kita ada kepedulian terhadap sosial, juga ada bisa kita kembangkan hingga untuk kebahagiaan semua makhluk dengan cinta kasih terhadap semua makhluk. Tahapnya bertahap-tahap semuanya. Tadi mulai melepas, terus untuk mengembangkan perhatian kepedulian terhadap lingkungan sosial kita, juga bisa digunakan untuk mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Jadi dengan berdana itu ada perhatian ke sana. Berdana ini juga bertahap-tahap. Banyak macam dana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Praktek berdana misalnya dengan berdana materi, ada dengan berdana tenaga, ada dengan berdana pemberian maaf, ada juga berdana dengan membabarkan dhamma. Bila kita perhatikan, jadi kesempatan berdana itu sangat luas. Ya, setiap saat tidak harus dengan materi, setiap saat kita bisa lakukan. Ya, kalau materi ya memang begitu. Ya, materi kita lihat misalnya kebutuhan pokok para biksu untuk materi, ya sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Nah, yang dengan materi ya, kita bisa membangun wihara, turun membangun wihara, ya turun membangun misalnya yang sifatnya lebih umum, membangun rumah sakit, ya kan? Itu sifatnya sangat luas. Ya kalau yang biasa-biasa mungkin ya, kita berikan makanan kepada para biksu, ya itu mempersiapkan kebutuhan pokok para biksu. Nah itu berdana materi. Kita juga bisa berdana tenaga. Nah, tenaga misalnya di wihara lagi butuh tenaga, kekurangan tenaga untuk
membantu membersih-bersih atau apa keperluan itu kita bisa bantu dengan tenaga. Ya, juga kita bisa membantu dengan pemberian maaf. Ya, kalau ada kesalahan-kesalahan ya bisa kita maafkan, pemberian maaf itu termasuk juga berdana. Nah, maaf. Bisa juga secara umum yang lebih sering kita lihat ada bahasa umum tuh function, ya, memberi kehidupan yang meringankan kehidupan makhluk lain, ya, dengan memberi kesempatan mereka supaya bisa memperpanjang hidupnya saat dia dalam keadaan sudah siap dipotong, misalnya makhluk sudah siap dalam penderitaan, bisa kita beli, kita bebaskan, itu termasuk maksud pemberian kehidupan. Nah, bisa juga damadana. Ya, damadana kita misalnya kita ada lagi dhamma kelas, kita lagi diskusi, lagi dhamma desana, itu damadana. Ya, kita bertahap-tahap, kita sama-sama belajar melakukan kebajikan di dunia ini. Dana ini juga bertahap-tahap, nilainya juga bertahap-tahap, yang bertingkat-tingkat. Ada tadi nilainya hanya sifatnya sementara, ya misalnya buahnya itu sifatnya pendek, hanya berdana makanan, itu sifatnya pendek. Ya kan? Kalau misalnya berdana membangun wihara, membangun rumah sakit, nah itu jangkanya panjang. Ya, dana itu yang sifatnya berjangka panjang. Ya. Dana ini harus, kalau kita melakukan dana, harusnya dikembangkan dengan pengertian benar. Ya, waktu berdana secara umum sudah sering dijelaskan, kalau berdana sebelum, sesaat, dan sesudah harus dengan ikhlas, dengan hati yang bergembira. Tapi jangan lupa kita juga di sana masih ada nilai lagi yang harus kita kembangkan. Bila seseorang berdana dengan pengertian benar, dengan mereka yang melakukan berdana tapi tanpa pengertian benar, itu kualitas berdana berbeda sebenarnya. Ya. Bagi mereka yang berdana dengan dua akar kebajikan, ya, secara umum kan banyakkan mereka berdana banyakkan dengan dua akar kebajikan. Kenapa? Karena mungkin kalau mereka belum dapat kelas, belum istilahnya mengenal agama Buddha, mungkin mereka banyak menggunakan dengan dua akar kebajikan, yaitu saat melakukan berdana, saat itu dia tidak serakah, dia tidak benci, tapi pengertiannya, pemahamannya tidak muncul. Nah, mereka-mereka yang melakukan dana dengan dua akar kebajikan ini, aloba dan adosa saja, itu kualitasnya disebut punya. Kebajikan kualitasnya punya. Kekuatan dari kebajikan ini hanya mampu menghantar pelakunya ke alam-alam yang bahagia. Batasnya hanya sampai surga saja. Tapi bukan berarti surga tidak benar kan ya? Hanya saja kata-kata saja ini kelihatannya waduh ya. Padahal kalau menghantar kita ke alam surga itu sudah termasuk bagus. Ya, tapi masih ada lagi kualitas dengan tiga akar. Ya, tiga akar kebajikan, yaitu aloba, adosa, amoha. Bila dana dipraktekkan dengan tiga akar ini, akan menghantar pelakunya sampai ke pembebasan nibbana. Ya, jadi kualitasnya beda. Jadi punya dengan parami itu beda. Kualitas dengan tiga akar ini parami. Karena waktu melakukannya dia mengerti kemana tujuannya. Tujuannya untuk mengikis kilesa, dan tujuan finishnya itu realisasi nibbana. Jadi udah ada target, memang ada yang harus dicapai. Nah, itu berbeda kualitas dari berdana. Jadi kalau kita lihat berdana ini memang sangat sederhana, tapi salah satu parami yang harus dikembangkan oleh mereka yang ingin terbebas dari duka. Di dalam 10 parami ada salah satu paraminya adalah berdana. Jadi berdana ini memang sangat diperlukan bagi kita yang ingin merealisasi kebebasan nibbana itu sendiri. Dalam Nidika Dasuka dijelaskan, ya,
kebajikan berdana ini bisa mengkondisikan seseorang menjadi kaya, memiliki kekuasaan duniawi, bahkan kekuasaan-kekuasaan di alam surgawi, dan finishnya itu menghantar si pelakunya ke kebebasan nirwana. Itu intinya. Jadi kalau dengan pengertian benar, mengikis kilesa, pemahaman dengan tujuan tertinggi nirwana, dia akan mengarah ke sana karena parami, pengertian. Jadi kalau kita lihat berdana ini kelihatannya ringan tapi fatal ya, akan mengarah ke kebebasan kalau dikembangkan dengan sempurna. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah mereka yang rajin berdana, ya, contohnya kita lihat Bante Siwali. Bante Siwali ini sangat unik, ya, salah satu Bante yang unik dalam riwayat kehidupannya. Kenapa? Bante Siwali ini di dalam kandungannya berapa lama? 7 tahun 7 bulan. Ya, dalam kandung ibunya 7 tahun 7 bulan. Nah, Bante Siwali ini saat ditakbiskan, ya kalau penghabisan itu kan itu harus cukur ini ya, cukur alis, cukur apa, jenggot, rambut dicukur. Bante Siwali apa yang terjadi? Begitu dicukur semuanya bersih, kilesa juga bersih. Saat terpotong, tercukur semua rapi, ya, rambutnya bersih, kumisnya bersih, kilesanya juga bersih. Ini kelebihan seorang Bante Siwali. Ya, coba bayangin. Kalau buku biasa apa yang tadi baru bertekad ingin ditakbiskan, ya kan, mau jadi pakai jubah sama dera atau biku, ya kan ceritanya. Begitu ini Bante Siwali begitu gundur pelontos, kilisannya pelontos bersih, langsung arahan. Nah, ini uniknya Bante Siwali. Apalagi tentang Bante Siwali? Bante Siwali ini sangat antik, sangat unik. Kenapa? Misalnya ya, kalau rombongan biku, ya, kalau memasuki hutan-hutan belantara atau apa yang tidak ada rumah penduduknya, waktu makan siang, bila Anda Bante Siwali, semua itu makanan sudah tersedia. Para dewa turut mendukung. Ya, para dewa mendukung makanan untuk Bante Siwali dan rombongannya. Ini uniknya Bante Siwali, ya. Jadi kekuatan parami berdana itu sehingga mengkondisikan para dewa juga turut mendukung. Jadi di sekitar kita ada dewa juga yang tahu, ya, bisa mendukung dengan cara paraminya, ya, orang-orang yang bermoral, yang punya istilahnya kelebihan-kelebihan dalam keyakinan. Nah itu Bante Siwali dimanapun berada tidak pernah kelaparan, tidak pernah sampai nggak kebagian makanan. Nah itu kebagian, walaupun di hutan belantara, ya. Jadi Bante Siwali ini sangat luar biasa karena zaman dulunya itu ada yang rajin berdana, tidak pernah lepas dari berdana. Itu cerita berdana. Nah kita lanjutkan, maksudnya masih ada cerita dikit, ya. Seseorang yang rajin berdana, bila seseorang rajin berdana, tapi bila dia lengah dalam mempraktekkan kemoralan. Ada kan orang yang rajin berdana, tapi dia lengah dalam praktek kemoralan. Nah, kalau dia lengah dalam praktek kemoralan, dia akan terjebak di alam-alam rendah. Ya. Tetapi walaupun seseorang terjebak di alam rendah, misalnya terlahir sebagai seekor kucing, ya, alam rendah kan, kucing ini pasti berbeda fasilitas hidupnya dengan kucing-kucing yang biasa, yang lainnya. Pasti kucing ini disayangi oleh tuannya, tidurnya di tempat tidur yang empuk, makanannya makanan kaleng yang serba lezat. Bisa tidurnya juga bisa main sama bosnya, mungkin disayangi sama bosnya. Kalau sakit ada dokter pribadinya.
Kita sakit belum tentu ada dokter pribadi. Pus-pus bisa punya dokter pribadi. Ya. Kalau rambutnya ada gondrong lah itu malah dibawa ke salon. Belum tentu kita bisa ke salon. Ya. Jadi pus-pus itu, kucing itu juga bisa dibawa ke salon oleh tuannya. Ya. Fasilitas hidupnya luar biasa. Bahkan ada yang bisa ikut kontes. Belum tentu kita bisa ikut kontes, ya kan? Kucing ada kontes kecantikan, kontes itu ada. Tapi ini hasil dari kekuatan berdana. Walaupun terlahir di alam-alam benda, tapi dia masih menikmati fasilitas yang luar biasa. Ya. Selanjutnya saya sudah membawakan tadi di awal dengan berdana, manfaat dari berdana. Sekarang saya sudah membawakan dengan kemoralan, tentang kemoralan dalam Buddhis. Jadi, bila seseorang yang sudah terlampir dalam mempraktekkan dana, untuk selangkah selodir untuk mempraktekkan kemoralan, itu lebih mudah bagi mereka. Jadi kalau orang yang sudah sering berdana, ya, dan untuk menjalankan sila, mereka lebih gampang. Nah, di sini bila kita yang menyatakan diri berlindung pada tiratana, secara otomatis kita apa tadi itu begitu menyatakan berlindung pada tiratana, kita harus mempraktikkan Pancasila Buddhis secara murni, secara maksimal. Ya. Jadi begitu kita berlindung pada tiratana, Pancasila Buddhis harus dipraktikkan, minimal Pancasila Buddhis harus dipraktikkan. Apa saja Pancasila Buddhis bersama? Ya, aku bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan hidup. Untuk aku bertekad untuk tidak mengambil hak orang lain, mencuri. Aku bertekad untuk tidak melakukan asusila. Aku bertekad untuk tidak berbohong. Aku bertekad untuk menghindari minuman yang memabukkan. Itu Pancasila Buddhis harus dikembangkan minimal. Kenapa? Ini pengaman yang paling aman buat kita seorang Buddhis. Begitu menyatakan berlindung pada tiratana, Pancasila harus diterapkan. Kalau perlu di hari-hari uposatha, prakteklah 8 sila. Ya, harus praktek 8 sila. Praktek 8 sila apa? Sila ketiga dalam Pancasila Buddhis itu tidak mengadakan hubungan suami istri, ya, pramacaya. Terus sila keenamnya tidak makan setelah tengah hari. Sila ketujuhnya, sila ketujuh tidak berdandan, tidak bernyanyi, ya, tidak berdandan kosmetik segala itu, tidak bernyanyi, menari, itu tidak boleh. Dan sila kedelapannya, tidak tidur di tempat yang mewah. Jadi tidurnya di tempat biasa saja, tidak perlu yang mewah. Nah, itu 8 sila. Nah, jadi kalau kita lihat manfaatnya apa sih melakukan praktek kemoralan? Begitu kita menyatakan berlindung pada tiratana, ya, kita mempraktekkan kemoralan 5 sila minimal. Itu adalah perlindungan yang paling aman. Sang Buddha mencegah, ya, memberi perlindungan kepada kita bagi mereka yang mempraktekkan Pancasila ini dengan murni, dengan benar. Dia aman dari jebakan, misalnya terjebak, ya, tidak sampai terjebak ke apaya 4. Mereka yang terjebak di apaya 4 karena mereka yang melanggar kemoralan. Ya, kalau kita baca-baca di sutta, mereka yang melanggar kemoralan akhirnya terjebak di apaya 4. Ya, karena melanggar dari itu peraturan-peraturan winaya dan etika, itu, sila kemoralan. Nah, manfaat dari itu untuk melindungi kita tidak sampai terjebak ke apaya 4. Dengan mempraktekkan tidak membunuh, kita akan
lebih sehat, panjang umur. Tidak mengambil hak orang lain, kita kecenderungan untuk lebih kaya, itu bisa berkembang, kekayaan bisa ini. Tidak asusila, kita disenangi di banyak teman, ya. Kita disenangi, tidak melanggar asusila. Ya, kalau tidak berbohong, kita dipercaya orang. Kalau tidak membuka, ya, kita selalu eling, waspada, ya, tidak mudah pikun. Kalau orang yang mendengarkan orang tukang mabuk, ya gampang pikunnya, ya. Kalau mereka yang penuh perhatian, waspada, jadi setidak-tidaknya dia tidak mudah pikun, dia lebih bijaksana. Nah itu. Jadi kalau dilihat dari sini berdana menjalankan kemoralan ini, ya, dengan menjalankan kemoralan ini kita pertama terlindung dari jebakan di apa yang Pak, itu sudah pasti, ya, perlindungan yang paling ini. Juga pelindung yang paling baik, agama ini berada dalam kemoralannya ada perlindungan yang paling baik, dan juga permata, ya, di sana disebutkan ada permata yang paling indah bagi umat awam. Permata, kalau misalnya permata perhiasan apa segala karoseri itu, ya, istilahnya untuk kecantikan, kalah dengan perhiasan praktek kemoralan ini. Perhiasan yang terindah untuk Pak Batin adalah perhiasan kemoralan. Ya, dimanapun kita, ya, bila kita mempraktikkan agama, tidak ada penyesalan, selalu ada kedamaian, kebahagiaan, ya, dan ketenangan dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, di depan umum, di depan masyarakat, kita tidak merasa rendah hati bila kita mempraktekkan kemoralan. Nah, selanjutnya, tahap selanjutnya Sang Buddha membahaskan tentang saga. Tadi cerita berdana, manfaat dari berdana sudah dijelaskan. Sekarang Sang Buddha membawakan tentang kemoralan untuk menjaga si praktisi kemoralan ini tidak terjebak di dalam apa yang rendah. Dan sekarang Sang Buddha membawakan selanjutnya tentang saga. Saga ini tentang surga. Nah, cerita surga ini menarik, ya. Jadi di sini bagi mereka yang sering berdana, ya, sering mempraktekkan kemoralan dengan benar, hidup mereka akan damai, tenang, dan penuh dengan kebahagiaan. Ya, tidak ada penyesalan dalam hidupnya. Tidak ada penyesalan dalam hidup. Orang kalau praktek kemoralan tidak ada penyesalan dalam hidupnya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Bila suatu saat, ya, apabila suatu saat tubuh ini rusak, tidak bisa dipakai lagi, dia akan berangkat dengan tenang, damai. Nah, dengan pikiran yang penuh damai, penuh ketenangan, nanti akan muncul nimitta yang indah untuk menghantar dia ke alam-alam selanjutnya. Kita bisa di Dhammapada, misalnya contohnya Upasaka Dhammika. Upasaka Dhammika ini sering mempraktekkan, dia berdana juga sering menjalankan kemoralan dia. Kalau hari-hari biasa Upasaka Dhammika ini menjalankan 5 sila. Pada hari Upasaka Dhammika ini menjalankan 8 sila. Nah, waktu dia mau meninggal, muncul 6 kereta kencana dari surga, dari 6 tingkat surga. Surga dalam agama Buddha ada 6 tingkat. Ya, surga 1 Mahavadika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimalarati, Paranimita Wasawati. Surga, kereta kencana dari alam surga turun satu-satu menjemput Upasaka Dhammika. Pilih yang mana? Coba bayangkan. Muncul nimitta yang akan menghantar, menjemput dia ke alam-alam surga.
dalam agama Buddha. Jadi bila seseorang menjalankan praktek kebajikan, mengembangkan kemoralan dengan baik, kebahagiaan surgawi itu mengikuti. Jadi di sana Upasana Dhammika memilih kereta yang keempat. Kereta yang keempat ada kereta yang menghantarnya ke alam surga Tusita, surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga Tusita. Berapa lama menikmati kenikmatan di sana? 576 juta tahun. Kita di sini umurnya berapa? Paling-paling 100 sudah berjalan, 80 udah bonus. Ya. Tapi kenikmatan di surga Tusita 576 juta tahun. Nah, jadi sekarang saya akan membahas sedikit tentang surga Tusita. Surga Tusita ini kalau secara umum dijelaskan ya di peta waktu, bukan itu cerita Dewa Setaketu. Jadi di surga Tusita ini serba nikmat. Jadi manusia dewa-dewa di sana itu menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Di sana ada pavilion yang indah-indah, pohon yang rindang-rindang, bunga bermekaran, ya, semua serba indah, kenikmatan yang luar biasa. Di sana ada dua danau yang indah, Mahadana dan Culananda namanya danau. Danaunya beningnya seperti bagaikan langit biru tanpa awan. Coba. Jadi bening gitu. Jadi kalau kita baca di suta-suta lain, Wiwanamatu itu, di sana itu banyak burung berkicau semua, itu komplit dah. Lagu-lagu surgawi itu komplit semua. Ya. Nah, jadi kalau kita cerita tentang Tusita, nah di sana Dewa Setaketu. Dulu Dewa Setaketu ini adalah calon bodhisatta yang sebelum menjadi Buddha pertama. Nah, Dewa Setaketu ini juga terlahir di alam surga Tusita. Bahkan sekarang pun calon Buddha Maitreya juga sedang berada di sana dengan nama dewanya Natadewa. Natadewa ini dulu di zaman Sang Buddha pernah terlahir sebagai seorang bikhu bernama Bikhu Ajita. Ya, pernah kita dengar bahwa Pajapati Gotama mau mempersembahkan jiwa kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha menyuruhnya untuk dipersembahkan kepada Sangha, ya kan? Nah, yang mewakili Sangha menerima jubah itu adalah Bikhu Ajita ini. Nah, sekarang Bikhu Ajita ini sedang terlahir di alam Tusita, menikmati kedamaian di sana sambil istilahnya bersiap-siap untuk turun ke bumi lagi nanti untuk mengembangkan misinya sebagai sama Sang Buddha Maitreya yang akan datang. Hanya menunggu waktu. Jadi kalau di alam Tusita banyak ceritanya. Ya. Tapi Upasana Dhammika terlahir di alam Tusita, ya kan? Dewa Setaketu calon Buddha Gotama terlahir di alam Tusita. Terus Dewa Natadewa juga calon Buddha Maitreya terlahir di alam Tusita. Jadi di alam Tusita itu banyak calon-calon Buddha lahir di sana, ya kalau gitu ya. Nah, jadi itu cerita tentang surga Tusita, penuh kenikmatan. Sekarang kita cerita lagi surga yang lebih rendah sedikit, surga Tawatingsa. Di surga Tawatingsa, ya, surga Tawatingsa pemimpinnya siapa? Dewa Saka, ya kan? Dipimpin oleh Dewa Saka. Jadi ada kisah Bante Nanda, mungkin dulu sudah pernah menjelaskan. Bante Nanda ini
saat waktu melangsungkan pernikahan, ya, waktu upacara pelaksanaan pernikahan, tapi belum disahkan. Ya, kalau sini kan ada pendeta yang sah, ini belum disahkan. Waktu belum disahkan, Bante dari Sang Buddha datang ke sana menjemput Bante Nanda. Dikasih bol, jadi bol ini berarti kalau bolnya dipegang Sang Buddha memberi bol kepada kepada Nanda, berarti Nanda harus ikut Sang Buddha. Dibawa ke wihara, di sana jadi biku, berlatih menjadi biku. Ya, waktu dijemput oleh Sang Buddha ke tempat pernikahannya, presiden pernikahannya, belum disahkan, jadi Nanda sudah dibawa sama Sang Buddha ke wihara. Ada pesan dari istrinya, calon istrinya, belum jadi istrinya, belum sah soalnya ya, belum disahkan, sah gitu belum. Tadi kalau kita ada sisa. Nah, di sana istrinya namanya Janapada Kalyani. Janapada Kalyani berpesan, misalnya kalau itu mungkin kalau itu atau apa atau itunya, kalau nanti urusannya sudah selesai, buru-buru balik ya. Ini dipikir sebentar, ya. Ternyata di wihara itu Sang Buddha, misalnya suruh dia berlatih menjadi bhikkhu. Nah, apa yang terjadi? Dia tidak betah, soalnya masih ingat sama Janapada Kalyani ini, ingat terus nggak mau belajar. Jadi kayak orang jatuh cinta rindu mungkin gitu ya. Dia rindu terus sama calon istrinya. Nah, akhirnya Sang Buddha, kenapa kamu, Bante Nanda, kenapa kamu ini? Saya rindu sama calon istri saya. Istri saya kan cantik, Bante, ya, pokoknya dia itu ya. Akhirnya Sang Buddha kan terampil dalam membaca pikiran dan masa depan saya. Oh ini, jadi akhirnya Sang Buddha mengajak Bante Nanda ini ke surga Istana Devasaka. Pergi ke Istana Devasaka, di sana ada 500 bidadari, ya, jadi maksudnya di Istana Devasaka itu sangat luas, ya. Bagian dalamnya ada 500 bidadari yang melayani Devasaka. Jadi Sang Buddha bertanya, Nanda, bagaimana dengan bidadari di sini dibandingkan dengan Janapada Kalyani? Wah, Bante, jauh sekali. Nah, kalau gitu Anda boleh memilih di antara mereka dengan syarat Anda harus belajar Dhamma dulu. Setuju? Ya, setuju. Bante Nanda setuju. Akhirnya turun belajar Dhamma. Apa yang terjadi? Begitu giat dia berdhamma, akhirnya menembus tingkat-tingkat kesucian, bahkan terakhir menembus kesucian arahat. Apa yang terjadi kalau seorang arahat? Jadinya bakal semua, sudah tidak ada ikatan belenggu-belenggu lagi. Nah, itu tentang Istana Devasaka, ya, Wijayanta, Istana Wijayanta. Terus ada lagi cerita tentang Istana Emas. Jadi di zaman Sang Buddha ada seorang hartawan, ya, di sebuah desa, ya. Jadi hartawan itu membangun sebuah kuti harum kepada Sang Buddha. Ya, kuti harum yang sederhana, bukan kuti harum yang itu anak Amerika. Nah, di sana dia melayani Sang Buddha juga, dia membuat kuti untuk tempat Sang Buddha istirahat. Begitu dia meninggal, dia dengan sukacita, dan terakhir di alam surga di Tawadingsa dengan istana emas. Jadi gedungnya itu, istananya itu terbuat dari permata semua. Ya, di sana dijelaskan di Wimanawatu itu tiang-tiangnya itu, baloknya itu jadi permata bersegi 8. Bukannya kalau kita yang gedung besar-besar mewah-mewah itu ya ada yang bersegi 8, ada bersegi 4 kan. Nah itu istananya penuh dengan permata. Atapnya berwarna keemas-emasan. Jadi atapnya itu emas. Nah,
Di sana dia menjadi bos dari, istilahnya tuan dari Nandawana. Nandawana ada yang menyebutnya Taman Nanda, Taman Nandana, ada juga di Sultan yang menyebutkan Taman Nandawana ada. Di sana dia menjadi istilahnya pemilik dari tempat rekreasi Nandana, hutan Nanda itu. Ya, di sana yang tadi disebutkan penuh dengan kedamaian, keindahan, kebahagiaan ya. Di sana burung-burung berkicau, suara-suara kecapi surgawi, ya, bunga-bunga yang indah, taman-taman yang indah, semua serba nikmat di sana semua. Jadi dia di sana menikmati kebahagiaan surgawi. Itu kisah lelaki yang berdana kepada sebuah rumah, ya, putih kecil untuk sambutan. Dan juga ada cerita di surga Tawatingsa ini masih ada cerita seorang ibu hartawan, jadi perempuan hartawan, ya, dia berdana kepada Bante Sariputa. Jadi saat Bante Sariputa wafat, memberi, jadi pada saat penghormatan terakhir, Ibu Sesawati ini berdana parfum, wangi-wangian dan bunga-bungaan. Nah, pada saat penghormatan akhir, Sesawati pergi ke sana di daerah Desa Malaka di sekitar kota jadi desa Malaka lah. Jadi kalau kita di sana kita lihat universitas di sekitar Universitas Nalanda. Di Bante Sariputa ini meninggalnya di sana. Nah, waktu berdana ke sana, bunga-bungaan dan wangi-wangian, ada insiden. Insidennya ada gajah istana yang mengamuk dan menginjak tubuh Sesawati ini dan meninggal. Begitu meninggal, dia terjadi dalam surga Tawatingsa. Dengan istana yang cemerlang juga berkilau begitu juga, tubuh begitu juga. Tapi dia dengan danau-danau yang indah, dikelilingi oleh bunga teratai beraneka warna. Ada burung merak di sana, ada burung itik surgawi, ada juga burung ayam hutan, ada juga angsa merah. Yang angsa merah mungkin yang itu flamingo mungkin sebenarnya. Jadi di sana ada begitu semua serba nikmat. Lalu sekali semua juga. Mereka menikmati kesenangan kedamaian di sana semua. Nah, itu cerita tentang surga Tawatingsa. Cerita sedikit tentang surga Catumahardika. Di surga Catumahardika yang dipimpin oleh Raja Desa Wanaraja. Jadi ceritanya hampir cerita di dalam Aganya Sutta. Di sana juga ada taman yang indah, yang ini buah-buah itu, pohon-pohon berbuah itu matang-matang, bunganya siap. Jadi bunga-bunga mekaran. Di sana tumbuh padi seperti di Aganya Sutta. Padi dan jagung, padi tanpa sekam, siap makan. Jagung tidak tumbuh sendiri seperti cerita di Aganya Sutta. Nah itu, ya, jadi di alam surga itu cerita waktu terbentuknya bumi itu ya muncul kelompok cendawan, kelompok padi-padian itu begitu. Di sana masih ada yang itu sisanya di alam Catumahardika. Nah, itu cerita tentang surga. Nikmat semuanya, pokoknya serba nikmat di sana. Maka Sang menjelaskan bahayanya menikmati kesenangan indera ini. Tapi semoga dari bertahap menjalankan ya,
dana, menjalankan sila, terlahir dalam surga, menikmati kebenaran surga. Sekarang bahayanya menikmati kebahagiaan surgawi ini. Bila kita terikat dengan kesenangan indera ini, akan membuat kita menderita juga, karena kesenangan ini tidak abadi. Makanya saya menjelaskan kesenangan indera ini ibarat kesenangan indera yang bermata kain. Selanjutnya saya menjelaskan tentang keuntungan bagi seseorang yang melepaskan kesenangan duniawi. Tadi kamu dinawa. Nah, bagi mereka yang mempraktekkan melepas semua kesenangan indera ini, kesenangan duniawi ini, ya ada keuntungan di dalamnya. Jadi sama nama suta ya, sama nama suta biasanya keuntungan bagi praktek sebagai samana. Sebagai samana udah pasti ya melepas. Tadi kalau kita orang biasa pengen harta, takhta ya, surga, berama. Tapi begitu dia menjadi seorang samana, harta, takhta, keluarga, surga, berama harus dilepas, terbalik. Nah, bila seorang samana sudah bisa melepas ikatan-ikatan itu, dia bisa mempraktikkan moral dengan 227 silanya. Berarti di sana dia akan muncul silawi sudi. Kalau silawi sudi, dia akan inderanya akan terkendali, ya kan? Penghidupannya terkendali, kebutuhan hidupnya sederhana. Begitu meditasi, dia akan memusat dan memasuki cita wisudi. Nah, sila wisudi, cita wisudi ini modal untuk menerima dhamma yang lebih luhur. Jadi kalau silanya bagus, ya pikirannya sudah bagus, dikasih dhamma yang lebih luhur, ini mudah diterima. Makanya Sang-Buddha memberi dhamma yang lebih luhur. Dhamma yang lebih luhur di ajaran Sang-Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Apa itu 4 kebenaran mulia? 4 kebenaran mulia terdiri dari 4 kelompok. Kelompok duka, sebab duka, terhentinya duka, jalan menuju terhentinya duka. Duka, ya, lahir telah sakit kematian tidak memuaskan. Ya, tidak tercapainya cita-cita, ya, berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang tidak senangi, ratap tangis, keluh kesah, derita dan mati, jasmani, derita batin, duka. Duka tidak muncul tanpa sebab. Duka ini muncul karena ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab duka adalah tanha dan upadana. Tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Itu sebab-sebab dari duka. Nah, tapi Sang-Buddha menjelaskan juga ada yang terbebas dari duka ini, yaitu nibbana, bersihnya kekotoran batin, bersihnya klesa dari tanah, klesa dan tanah-tanah ini. Itu nibbana. Ada cara untuk realisasinya. Caranya apa? Dengan praktek jalan mulia berunsur 8. Apakah jalan mulia berunsur 8 itu? Faktor-faktor apa saja? 1. Pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pelajaran benar, perhatian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Pengertian benar apa? Pengertian benar, pengertian yang minimal, pengertian tentang 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia ini harus dipahami dalam 3 tahap, 12 segi pandangan, hingga menembus magga dan phala. Itu baru benar. Pengertian benar yang sebenarnya. Terus tentang hukum kama, hukum paticcacara, samudana, tilaksana, cuti patisandi, ya 37 bagi agama itu. Tapi di sini Sang-Buddha menekankan tentang 4 kebenaran mulia dalam 3 tahap 12 segi pandangannya, hingga menembus magga dan phala. Nah, di sini pikiran yang penuh cinta kasih.
Pikiran terdiri dari kebencian, keserakahan, dan pandangan salah. Ucapan benar. Ucapan benar, ucapan tidak berbohong, yang tidak bergunjing, tidak berfitnah, tidak ngomong kosong. Percaya, datanya benar, beralasan, bermanfaat, tepat waktu. Itu ucapan benar. Perbuatan benar. Perbuatan benar tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Ya, secara singkat. Mata pencaharian benar. Ya, tidak menggunakan racun, tidak menggunakan narkoba, obat-obat terlarang, dagang mabuk hidup, ya, itu kehidupan benar bagi orang. Ya, tidak berdasarkan hasil penipuan. Nah, itu mata pencaharian benar. Terus, apa itu daya upaya benar? Daya upaya benar adalah berdaya upaya untuk mengikis, menekan, mencegah. Ya. Jadi kalau pikiran negatif yang baru akan muncul, pikiran negatif yang baru akan muncul, dicegah, jangan sampai dia muncul. Tapi bila pikiran negatif yang sudah ada, dikikis. Pikiran positif yang belum muncul dikembangkan. Pikiran positif yang sudah ada dipelihara dan dikembangkan terus. Itu daya upaya benar. Perhatian benar. Perhatian yang benar adalah perhatian terhadap nama rupa yang dicengkram oleh tilakana. Kayak vipassana, citana vipassana, citana vipassana, dhamma vipassana. Konsentrasi benar. Konsentrasi benar adalah konsentrasi yang mengarah pikiran yang mengarah pada objek. Ya, minimal dia harus mampu menekan kilesa yang muncul saat dia konsentrasi. Itu pada waktu upacara samadhi. Waktu upacara samadhi, pancarivana rana sudah tertekan. Ya. Semacam darbiya pada dengan tidak pica baca pica sudah tertekan. Nah, lebih baik lagi kalau dia menembus jana-jana. Jadi konsentrasi benar di situ. Apa fungsinya jalan menuju sutra ini? Fungsinya untuk menembus 4 kebenaran mulia dengan 3 tahap 12 segi pandangannya. Apa itu? Jadi tadi duka ada 4 kelompok. Duka, sebab duka, terhentinya duka, dan jalan menuju terhentinya duka. Akan dikembangkan melalui 3 tahap. Saca, kica, dan kata. Saca itu adalah kebenaran. Jadi kalau duka harus diterima sebagai satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Terus kicanya apa? Pemahaman tentang duka ini harus dipahami. Dan katanya hasilnya adalah telah dipahami. Sebab duka harus diterima sebagai satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Sebab duka harus dikikis, hasilnya telah dikikis. Terhentinya duka harus diterima suatu kebenaran. Terhentinya duka harus direalisasi. Hasilnya telah direalisasi. Tapi sebelum telah direalisasi harus dipraktekkan dulu jalan menuju terhentinya ini yang harus itu. Jadi jalannya harus diterima sebagai suatu kesunyatan ulang yang tidak bisa dibantah. Jalannya ini harus dikembangkan dan jalan ini telah dikembangkan. Begitu jalan ini telah dikembangkan, berarti terhentinya duka telah direalisasi. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya harus melalui 7 tingkat pemunyian batin dan 16 nyana. 7 tingkat pemunyian batin adalah tadi sila wisudi, cita wisudi, diti wisudi, kangkawila witarana wisudi, maga nyana wisudi, patipada nyana wisudi, patipada nyana wisudi, dan akhirnya yang ke-6 nyana wisudi.
Jadi dia harus bebas, silanya harus murni, pikirannya harus murni, ya, pandangannya harus benar. Pandangan harus benar ini sih maksudnya dia tidak menganggap dengan upacara orang bisa bersuci salah satunya. Terus kan Widarana itu dia sudah tidak, dia sudah yakin 100% bahwa Buddha telah bersuci di mana, zaman yang mengarang di mana, Sangga murid Buddha telah bersuci di mana. Jadi dia nggak ragu-ragu lagi. Nanti baru dia tahu, oh ada yang jalan, ada yang bukan jalan. Nah selanjutnya dia harus mengarah terhadap yang jalan. Selanjutnya dia telah mendesasi sang jalan. Yang ada sana situ. Proses itu pemberian batin. 16 nyananya harus mulai dari tadi nama rupa pariceda nyana. Nyana yang pertama, semua fenomena di dalam dirinya atau di luar dirinya hanya nama dan rupa. Diamati lebih jelas, nama rupa ini berproses karena ada kondisi-kondisinya. Terus diamati lagi, kondisi proses dari nama rupa ini timbul, berlangsung, padam, timbul, berlangsung, padam. Diamati lebih jelas lagi, nama rupa ini timbul, padam, timbul, padam, timbul, padam. Diamati lebih jelas lagi, nama rupa ini padam, 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 padam. Jadi kalau begitu lahir langsung mati kelihatannya, wah langsung disusul dengan padam, padam, padam. Padam, padam ini sangat menakutkan. Padam ini sangat berbahaya untuk didekati. Padam ini sangat mengecewakan. Nah, makanya dia nanti merasa enggan dengan semua sifat dari nama rupa ini. Makanya dia ingin terbebas. Ingin terbebas, dia melakukan renungan kembali. Oh ternyata nama rupa ini memang begini coraknya. Tidak bisa didekati, tidak perlu didekati. Akhirnya dia beradaptasi. Dia beradaptasi mengarahkan dirinya dia menjadi simbang. Dia beradaptasi, dia mengarahkan dirinya ke arah yang loh utara. Begitu dia mengarahkan dirinya ke arah loh utara, muncullah maga cita yang pertama. Maga cita yang pertama ini memotong 3 belenggu menjadi sotapana, memutuskan lingkaran itu melahir maksimal 7 kali lagi. 3 belenggu putus. Nah, belenggu yang putus apa? Saikaditi, Vicikicca, Silabbata, Paramasa. Putus. Diulang lagi, seterusnya dipantau lagi sisa-sisa belenggu yang dipotong. Diulang lagi, akhirnya muncul lagi maga yang kedua. Begitu muncul maga yang kedua, 3 belenggu putus, 2 belenggu melemah. Yang melemah tadi adalah kamaraga dan biapada. Nah selanjutnya diulang lagi, dievaluasi nanti belenggu kedua berarti dia sudah menjadi sakadarami. Nah maga kedua dia menjadi sakadarami. Selanjutnya muncul lagi maga ketiga, dia menjadi anagami. Begitu menjadi anagami, 5 belenggu putus. Sakyaditi, Vicikicca, Silabbata, Paramasa, kamaraga, biapada putus semua. Dievaluasi lagi, nanti muncul lagi maga yang keempat. Begitu maga keempat muncullah asal khayanyana, kemampuan menghancurkan semua kilesa kekuatan batin. Nah, di sini seorang arhat terjadi. Jadi begitu anagami ya di situ ya. Jadi kalau muncul maga ketiga muncul. Tadi cerita tentang muncul seorang anagami menjadi anagami. Begitu maga keempat muncul berarti dia jadi seorang arhat. Jadi begitu menjadi seorang arhat, 10 belenggu putus dengan kekuatan asal khayanyana tadi. Nah makanya seorang arhat begitu inderanya kontak dengan objek tidak membuat kamarologi, tapi sifatnya kiriya. Karena dia tidak mungkin terjebak lagi karena ada asal khayanyana tadi. Sama di sini berarti begitu mereka merealisasi asal khayanyana, mereka semuanya terbebas dari duka.
Jadi seorang arahat pasti memiliki kemampuan, yaitu 10 kemampuan, yaitu memiliki asawakayana, mampu memotong semua desa. Dia memiliki wimuti, kebebasan, tidak terikat sama semua belenggu. Dia juga mempunyai 8 magaga yang maga, 8 maga yang sempurna, telah sempurna dia kembangkan. Jadi seorang arahat pasti dia terampil dalam mengembangkan jalan menuju Pusuttapanya. Nah, itu cerita seorang arahat. Jadi tidak membuat kama baru lagi karena kekuatan asawakayana yang selalu mendampinginya. Ya, tidak mungkin berbuat salah lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Yasa dan 60 kawan-kawan menjadi seorang arahat dan disuruh oleh Samudra, dikasih tugas oleh Samudra untuk membabarkan dhamma ke seluruh penduduk dunia masing-masing, ya, tidak boleh berteman. Jadi Yasa dan kawan-kawan jadi pembabar dhamma, mengembangkan dhamma, misinya ke seluruh dunia sesuai dengan permintaan dari Samudra. Ya, saya rasa, nah memang begitu ceritanya, prosesnya. Lebih kata, ya. Jadi sekarang sebentar lagi nih ceritanya, sebentar lagi kita sedang akan memasuki tahun baru 2021. Ya, tahun 2020 akan berakhir. Nah, di sini saya niatkan istilahnya, kebahagiaan, kesuksesan bukanlah hadiah, tapi hasil dari sebuah kerja keras kita. Jadi kalau kita ingin sukses di tahun 2021, kita harus lebih giat lagi mempraktekkan kebajikan-kebajikan, ya, usaha kita lebih baik lagi sehingga mengkondisikan kita lebih sukses lagi. Selamat berjuang di tahun 2021 nanti. Semoga lebih sukses lagi. Semoga apa yang saya bahas ini bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan kita, ya, dengan kemampuan kita dalam kualitas batin kita untuk mempraktekannya. Semoga bermanfaat. Sabde Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.